Terima kasih Pak Hanahan untuk waktunya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Bethany Sydney. Masih bersama Bethany at Home, tanpa terasa kita sudah di minggu terakhir bulan Juni. Tidak terasa kita sudah berbulan-bulan beribadah secara online. Tapi puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan berkat Tuhan terus, perlindungan Tuhan terus ada atas kita, atas saudara semua dimanapun saudara berada. Haleluya. Baiklah, hari ini kita akan belajar banyak, saudara. Sedikit sharing, saudara, sebelum kita mulai. Kurang lebih 2-3 minggu lalu pada saat saya dihubungi Pak Hanan dan diberi jadwal untuk sharing firman Tuhan di minggu terakhir ini, bulan Juni ini. Lalu saya berdoa, bertanya pada Roh Kudus, bertanya pada Tuhan, Tuhan apa saya yang harus saya sharingkan untuk jemaatmu ini? Lalu Tuhan menjawab, tell them about me. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar banyak tentang Roh Kudus. Jadi kalau boleh diberi judul hari ini, tema khotbahnya adalah mengapa kita perlu Holy Spirit. Baiklah, let us pray. Bapa, kami bersyukur hari ini ya, segalanya baik. Hari ini adalah hari yang baik yang Kau ciptakan, yang Kau berikan khusus untuk setiap kami. Dan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, karena setiap kami ada di dalam kondisi yang baik dimanapun kami berada. Kami bersyukur kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Walaupun mungkin kondisinya tidak seperti yang kami harapkan atau belum seperti yang kami harapkan. Kami akan tetap terus bersyukur karena Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus Engkau sendiri yang akan memimpin kami, mengajari kami sehingga kami boleh mengerti hal-hal bahkan yang tersembunyi bagi kami sebelumnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita belajar tentang Roh Kudus hari ini. Ya, about the Holy Spirit. Jadi begini, saudara. Roh Kudus ini tentunya kita semua tidak asing dengan Roh Kudus ya. Tapi coba saudara pernah bertanya nggak mungkin dengan saudara sendiri dalam hati, kenapa kita perlu Roh Kudus? Apa pentingnya Roh Kudus? Apa sih yang Roh Kudus yang Roh Kudus lakukan di dalam diri kita? Peranan Roh Kudus itu apa? Kenapa itu menjadi sesuatu yang dijanjikan Allah Bapa? Roh Kudus itu dijanjikan oleh Allah Bapa sendiri. Gitu loh. Bahkan Yesus sendiri yang men-sharingkan di depan murid-muridnya, memperkenalkan Roh Kudus. Tentunya sebelum Yesus mati di salib, ya. Jadi banyak hal mengenai Roh Kudus. Kenapa itu diberikan kepada kita? Dan kita akan belajar banyak hari ini. Oke, nah ayat pertama yang kita buka pertama adalah Yohanes 6:63. Ya, saya percaya beberapa dari saudara sudah pernah dengar ayat ini. Yohanes 6:63 yang berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. That's the spirit that gives life. Ya, the flesh profits nothing. Jadi kita tahu satu, bahwa rohlah yang memberi kehidupan. Jadi kita hidup itu karena Roh Kudus dalam hal ini. Nah, saudara, hari ini kita akan banyak belajar dari Yohanes, kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes tentunya di pasal 14, 15, dan 16. Nah, sedikit saya sharing tentang setting dari Yohanes 14, 15, 16. Nah, Yohanes 14, 15, 16 ini adalah settingnya sebelum Yesus disalib. Jadi itu malam hari sebelum Yesus diserahkan. Malam hari sebelum Yesus diserahkan. Nah, Yesus tahu bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan mengalami suatu goncangan. Mereka akan mengalami suatu syok, sesuatu hal yang mungkin menakutkan, yang belum pernah mereka alami. Ya, tentunya Yesus sudah pernah bicara sebelumnya, sudah pernah menyampaikan bahwa aku harus diserahkan, aku harus mati dan aku akan bangkit lagi. Tapi hal itu seperti tertutup bagi murid-muridnya. Mereka seperti belum mendapatkan pengertian maksudnya apa sih gitu loh. Ya. Dan ini adalah malam hari itu sebelum Yesus ditangkap, dan Yesus di malam itu Yesus share sesuatu tentang Holy Spirit pada para murid-muridnya. Nah, jadi begini saudara, Holy Spirit ini peranannya luar biasa sekali. Bahkan dalam kehidupan Yesus sendiri, Yesus, He is the Son of God, kita tahu, dan dia beroperasi sebagai the Son of Man selama dia di atas muka bumi. Nah, kalau saudara perhatikan di Alkitab, ya, Yesus mulai mengajar, Yesus mulai berkarya, itu pada saat dia usia 30 tahun. Tentunya kita tahu semua hanya dalam jangka waktu 3,5 tahun dia mengajar. Dan tidak pernah tercatat di Alkitab dia melakukan satu mujizat pun sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, saudara ingat ceritanya ya,
Yesus dibaptis, lalu keluar dari sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Roh Kudus turun atas Yesus ya, dalam bentuk burung merpati. Dan Roh Kudus tinggal atas Yesus. Mulai saat itu baru dia melakukan mujizat satu, mujizat dua, dan terus-terus pelayanannya yang luar biasa. Membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan segala sesuatu hal ajaib yang kita telah baca, kita pelajari di Alkitab, itu diawali setelah dia menerima Roh Kudus. Jesus himself, dia sendiri, seorang Yesus, perlu Roh Kudus dalam hidupnya untuk melakukan ministrinya. Nah, dari situ sebetulnya kita sudah tahu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Karena Yesus sendiri sangat bergantung kepada Roh Kudus. Oke, nah saudara, kita masuk ke Yohanes 14. Nah, Yohanes 14 ini luar biasa sekali, saudara. Di Yohanes 14 kita akan belajar pertama, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia bilang begini, aku akan memberikan kepada engkau penolong. Nah, penolong ya dalam bahasa Indonesia, helper. Nah, yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara, kalau diberi penolong, kita semua langsung tahu penolong tugasnya apa? Tentunya menolong, saudara. Ya, untuk menolong saudara dan saya. Nah, ini luar biasa sekali. Aku akan memberikan engkau penolong. Ayo kita buka secara detail Yohanes 14 ayat 26 itu kita akan tahu penolong ini ngapain sebetulnya. Nanti akan ngapain penolong ini. Alright. Oke, Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan saudara ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara, mari kita garis bawahi kata mengajarkan segala sesuatu. Itu satu hal ya saudara. Roh Kudus itu diberikan untuk mengajarkan segala sesuatu. Apa itu maksudnya? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti ya segalanya saudara. Apapun yang saudara lakukan, kalau saudara mau melakukan sesuatu dan mungkin saudara butuh hikmat, butuh pengetahuan, Roh Kudus akan mengajarimu. Jangan batasi apa yang tidak terbatas. Kalau di sini dibilang segala hal, segala sesuatu, all things means all things. All ya all, semuanya tanpa kecuali. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan, ini luar biasa yang kedua, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini luar biasa. Segala yang telah dikatakan Yesus dalam peranan hidup kita, dia yang akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sehingga kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita tahu apa sih isinya Alkitab, apa sih yang dimaui Allah Bapa. Ya, Roh Kudus yang akan mengajari kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Kalau saudara pernah mendengar satu ayat, mungkin sekian puluh tahun yang lalu, tiba-tiba ayat itu menjadi hidup kembali. Nah, itulah Roh Kudus, mengingatkan. Alright, ya. Itu Yohanes 14 ayat 26. Nah, tapi sebelum Yohanes 14 ayat 26, Yesus tuh ngomong begini. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Ya, pernah dengar itu ya? Di ayat sebelumnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, kenapa Yesus sampai ngomong gitu? Karena dia itu share di depan murid-muridnya, menceritakan sesuatu nih, aku nih mau pergi, aku nih mau mati, sebentar lagi mau ditangkap. Tapi aku gak akan meninggalkan kamu. Dan tentunya muridnya bingung lah, dia kan bilang sebentar lagi mau pergi, ya. Tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali lagi. Dia pergi, tapi dia akan kembali lagi dalam bentuk roh. Mari kita lanjut saudara. Ya, itu yang pertama tadi, Yohanes 14 ayat 26. Kita tahu ya, Roh Kudus peranannya yaitu apa? Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ini penting sekali saudara. Mari kita lanjut, Yohanes 15 ayat yang ke-26. Yuk, kita buka Yohanes 15 ayat 26. Oke, saya bacakan saudara. Ya, ini masih Yesus berkata kepada murid-murid, jikalau penghibur. Jadi dia mengatakan bahwa Roh Kudus ini penghibur. Ya, tadi penolong ya, tugasnya menolong. Menghibur apa? Ya menghibur. Comforter, memberi penghiburan, mengcomfort. Ya. Yesus tahu kita perlu penghibur. Tuhan tahu, makanya diberi penghibur. As simple as that. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi
bersaksi tentang aku. Catat itu saudara, bersaksi tentang aku. Ini sungguh luar biasa, bersaksi tentang Yesus. Mungkin kita akan bingung, oke. Ya saya udah pernah dengar cerita tentang Yesus mungkin dari Sunday School. Apa saya masih perlu Roh Kudus yang akan bersaksi tentang Yesus? Ya saudara, kita punya banyak kesempatan untuk lupa. Yes, mungkin karena sibuk, mungkin karena tekanan, ya, mungkin karena hal-hal yang kita hadapi, ya, situasi-situasi yang tidak mengenakan. Itu seringkali membuat kita lupa. Ya, bersaksi tentang Yesus ini artinya tuh luas, saudara. Ya, itu seperti begini, saudara. Membantu kita, membuat kita mengerti tentang Yesus, tentang the Lord. Dia yang bersaksi. Saudara gini, dimanapun saudara berada posisimu saat ini, kalau saudara dan saya saat ini bisa percaya sama Yesus dan menganggap dia adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bersaksi, yang bekerja di dalam diri saudara dan saya, yang Roh Kudus itu mengatakan bahwa Jesus is Lord, sehingga kita bisa percaya, sehingga kita bisa menjadi pengikut Kristus. Nah itu karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gak bisa saudara. Kalau toh bisa mungkin sangat terbatas. Sebentar, begitu ada kesulitan, begitu ada hal-hal yang buruk, kita akan gampang lupa. Atau kita bahkan bisa meninggalkan Kristus. Karena Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang akan membuat kita tetap percaya oleh Yesus. Percaya kepada Yesus. Ya, bersaksi tentang aku, kata Yesus demikian. Oke, nah kita lanjut ya saudara ke Yohanes 16. Oke, mari kita buka Yohanes 16 ayat 13. Nanti kita akan buka ayat 13, 14, dan 15. Yohanes 16 ayat 13, 14, dan 15. Oke, saya bacakan saudara ayat 13-nya. Tetapi apabila ia datang. Nah ini, gini saudara. Mengapa Roh Kudus itu, begini, kita sering dengar tentang Yesus, tentunya Yesus ya. Kita tahulah gambaran tentang Yesus, kita tahu tentang Bapa. God is the Father. Tapi Roh Kudus itu sepertinya tidak sejelas Yesus atau tidak sejelas Bapa. Begini saudara, kalau saudara harus membayangkan Yesus, ya tentunya saudara akan melihat gambar seperti ini. Kurang lebih lah. Ya. Kenapa? Ya mungkin saudara pernah lihat gambarnya, fotonya, atau filmnya. Nah kalau saudara mendengar tentang Bapa, mungkin mental picture kita akan menggambarkan Bapa seperti apa? Mungkin seperti ini. Gambar seperti ini. Ya. Langsung seperti itu. Ya. Nah, tapi jika saudara mendengar tentang Roh Kudus dan saudara harus menggambarkan Roh Kudus itu seperti apa? Seperti apa? Jawabannya apa? Seperti ini juga. Sama. Karena Holy Spirit, ya Roh Kudus itu rohnya Yesus. Gitu loh. Jadi ya sama seperti ini juga. Seperti itu. Hanya karena kita tidak pernah melihat mungkin foto, tanda kutip fotonya Roh Kudus, gambarnya Roh Kudus, sehingga mungkin sulit bagi kita membayangkan bahwa oh Roh Kudus itu adalah person. Nah ini menarik, ayat ini bilang, tetapi apabila ia datang. Nah dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali. When he comes. When he comes. Tidak dikatakan when it comes. He berarti apa? He is a person. Nah yang namanya person itu punya personality. Setiap person itu punya personality. Makanya disebut when he comes. Ini Yesus sendiri yang ngomong saudara. When he comes. Gitu loh. Jadi gimana? Dia punya personality. Jadi kita bisa punya hubungan dengan Roh Kudus. Yes. Kalau kita bisa berbicara dengan Yesus, kita bisa berbicara dengan Roh Kudus. Ya bisa saudara. Dia punya personality. He is a person. He is God. He is a person. He is the Spirit of God. Nah, maksudnya saudara. Oke, lanjut ya ayat ini luar biasa. Tetapi apabila ia datang, yaitu dijelaskan di sini, Roh kebenaran. Ya, tadi kita udah dengar roh itu dikatakan sebagai penolong, helper, penghibur, comforter. Satu lagi nih, roh kebenaran. Berarti apa? Yang membawa kebenaran, yang membuat engkau dan aku bisa berkata benar, bisa bertindak benar. Hanya karena ada roh kebenaran. Anggap ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah itu dia.
Ya, tadi kita udah belajar banyak ya, apa fungsinya, apa tugasnya Roh Kudus. Nah, ini satu lagi Saudara. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, seluruh. All. Bukan sebagian, seluruh. Sebab, this is amazing. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepada kamu, oh this is amazing, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Oh, kita mungkin beberapa dari antara kita mikir, untuk apa sih saya tahu hal yang akan datang? Beberapa dari antara kita juga ada yang mikir, yang itu saya pengen tahu hal yang akan datang. Because Holy Spirit is the spirit of prophecy. Sesuatu yang belum terjadi itu tiba-tiba kita bisa tahu. Karena Roh Kudus yang memberitahu. Contohnya apa? Contohnya jelas dalam keadaan bahaya, saudara. Tiba-tiba kita berasa, oh saya kayak nggak boleh ke sana nih, rasanya kok nggak enak gitu. Ternyata kita dicegah oleh Roh Kudus untuk melangkah ke dalam bahaya. Bisa terjadi, sangat bisa. Gitu, beberapa dari antara kita, saya percaya pernah mengalami. Ya, itu Roh Kudus, saudara, itu Roh Kudus. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan sekali lagi. Dan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tersembunyi, belum kita tahu, belum kita lihat, belum terjadi. Ya, luar biasa. Lalu ayat berikutnya, 14. Ya, ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Wow, Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Memuliakan aku, Yesus yang bilang, saudara. Berarti apa? Kalau saudara, misalkan hari Minggu di dalam ibadah, saudara bisa memuji, menyembah, dan saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, kemampuan untuk memuji dan menyembah itu karena Roh Kudus yang di dalammu. Saya menggunakan istilah gara-gara Roh Kudus, maka kita bisa menyembah, we can worship the Lord. Tanpa Roh Kudus bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Mungkin bisa, tapi mungkin hanya sebatas nyanyian apa yang ada di dalam mulut. Tidak berdampak sampai ke dalam kehidupan kita, sampai ke dalam hati. Karena ini yang dikatakan, ia akan memuliakan aku. Ya, the Holy Spirit. Dan Holy Spirit-nya itu di dalam kita. Di dalam kita. Ya. Oke, lanjut saudara. Ayat berikutnya, ayat 15. Oke, Yohanes 16 ayat 15. Satu lagi saudara ya. Segala sesuatu yang Bapa punya, nah ini saudara ini amazing. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jelas, Yesus ngomong. Ya, segala apa yang Bapa punya, itu aku punya. Sebab itu aku berkata, ia, maksudnya Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya ulang pelan. Memberitakan kepadamu, memberitahu engkau, apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Tapi ayat ini didahului dengan segala sesuatu yang dimiliki Bapa itu punya aku, kata Yesus. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ya, he will declare, ya. Declare to you and me, declare to us. Mendeklar kepada kita apa yang dimiliki Yesus. Tahu gak maksudnya apa? Itu mendeklar itu apa? Ini yang dimiliki Yesus itu dikasihin kepadamu. Seperti itu saudara. Luar biasa sekali, saudara. Ya, sangat luar biasa. This is amazing. Oke, saya bacakan ya, yang versi ya New King James. All things that the Father has are mine, kata Yesus. Therefore I said that he will take of mine, bahkan luar biasa, take of mine, okay, and declare it to you. Truly I have to stop and my God, my Lord, this is so amazing. Take what is mine, kata Yesus, and declare it to you. Makanya kita bisa bilang bahwa kita ini joint heirs with Jesus. Ya, joint heirs. Kita itu mewarisi apa yang Yesus warisi. Jesus is the Son, kita juga. Karena Roh Kudus. Ya. Oke, now this is amazing. Now, Yohanes 14, Yohanes 19 ayat 16. Ya.
Gampang diingat ayatnya. Yohanes 14, 26, Yohanes 15 juga 26, dan Yohanes 16, dari 13, 14, 15. Oke, nah saya kembali sekarang ke Yohanes 14. Ada satu ayat, nih, saudara sudah pernah dengerin, Yohanes 14 ayat 12. Kurang lebih bunyinya begini saudara. Segala yang aku lakukan, engkau akan lakukan juga. Bahkan lebih besar daripada ini. Lebih besar, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. The things that I do, you will do. Mungkin kita dengar itu langsung mikir, gimana caranya Tuhan? Your God. Aku akan melakukan yang Yesus lakukan. Apa iya? Apa bisa? Kalau kita sendiri nggak bisa. Tapi karena di dalam, di situ, yes, you, inside of you, di dalam kau, itu ada rohnya Yesus. Spirit of God. Ada di situ. Maka nanti yang melakukan, itu rohnya Yesus. Holy Spirit yang ada di dalam engkau. Melalui engkau. Maka Yesus bisa ngomong, kau akan melakukan juga hal-hal yang kulakukan. Di dalam perjanjian lama, ada Roh Kudus nggak? Ada, saudara. Tapi kalau kita baca, kita pelajari Alkitab perjanjian lama, ya, Holy Spirit, ya, tentunya Yesus belum hadir di atas muka bumi. Ya, Roh Kudus ada. Tapi orang yang punya akses terhadap Roh Kudus itu hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang, kayak rakyat biasa nggak bisa. Tidak punya akses. Paling tidak 3 grup, ya, 3 jenis profesi lah katakanlah, 3 jenis jabatan. Yaitu apa? Kalau nggak raja, imam, nabi. Ya, raja, imam atau nabi yang punya akses tanda kutip terhadap Roh Kudus. Ya, makanya zaman dulu kalau sudah baca di zaman raja-raja, wah bangsa Israel dihadang musuh mau perang, cari nabi. Tuhan ngomong apa sih? Itu mesti lewat nabi, cari nabi. Ya kan, Saul waktu itu ternak ayahnya hilang, dia harus cari. Oke, kita cari pelihat, pakai istilah pelihat. Maksudnya orang yang bisa melihat hal-hal yang belum terjadi. Apa itu? Nabi. Ya, dan bahasa Indonesia menggunakan istilah dihinggapi Roh Kudus. Jadi hinggap. Roh Kudus hinggap. Maksudnya hinggap apa? Habis itu selesai, pergi lagi, namanya aja hinggap, saudara ya. Selesai pindah lagi, pergi lagi. Jadi tidak permanently diam di dalam manusia. Perjanjian lama demikian, saudara. Seperti itu yang terjadi. Nah, zaman Yesus, kita tahu Yesus datang ke bumi, berkarya ya di atas muka bumi ya sampai 33,5 tahun usianya. Pertanyaannya, di mana Bapa saat itu? Bapa di surga. Bapa nggak di bumi, saudara. Bapa tetap di surga, tetap. Makanya waktu diajarin doa, Bapa kami yang di surga. Ya, location. Yesus di bumi jelas. Roh Kudus di mana? Di bumi juga. Tapi, nah ini menarik sekali saudara. Roh Kudus di bumi. Tapi kali ini, saya menggunakan istilah Roh Kudus trapped. Terjebak di dalam satu tubuh saja. Now follow this carefully. Di dalam tubuh Yesus. Di dalam diri Yesus. Roh Kudus itu di dalam Yesus. Saudara ingat cerita Yesus habis dibaptis ya. Dia naik dari sungai. Roh Kudus turun ya. Dalam bentuk burung merpati dan remain. Alkitab berkata apa? Tinggal tetap atas Yesus. Turun dan tinggal tetap. Jadi bukan hinggap, tinggal tetap, dwell inside Jesus. One single person only. Ya, saudara boleh lihat di Yohanes 1:32. Ya, remain. Gitu. Ya. Bahkan di Yohanes 3:34 mengatakan bahwa apa? The Spirit yang diberikan kepada Yesus is without measure. Maksudnya apa? Full capacity, without measure. Nggak ada ukurannya. Sedikit, double portion, nggak. Full, without measure. Di dalam one single person. Tidak di semua orang, tidak. Jadi Yesus berkarya, itu Roh Kudus. Di dalamnya, itulah yang mengerjakannya. Gitu loh. Jadi Yesus seakan-akan administratornya. The power, kuasanya itu di dalamnya dia. Apa itu? Holy Spirit-nya. Karena sudah turun atas Yesus, dipenuhi, filled, dan tinggal tetap, dwell in. Nah ini yang amazing begini saudara. Ada satu pertanyaan. Kenapa Roh Kudus hanya di dalam one single person, gak bisa di dalam semua orang? Karena tidak satu pun saat itu orang-orang yang ada di bumi adalah kudus. Gak ada yang holy. Namanya Holy Spirit harus ada di tempat yang holy, namanya Roh Kudus. Dia
harus tinggal di tempat yang kudus. Semua orang tidak ada yang kudus, cuman Yesus. Cuman Yesus. Nah, kematian Yesus itu melakukan dua hal, at least. Now, follow this carefully. Kematian Yesus itu begini. Satu, dia mati mencurahkan darah. Darah yang tercurah itu untuk menguduskan semua orang. Sehingga mereka semua bisa menjadi bait Roh Kudus. Karena mereka sudah berstatus kudus. Pakai apa? Darah. Kematian Yesus yang mengeluarkan darah itu, mencucurkan darah. Darah itu menyucikan semua orang. Dan kematian Yesus juga merilis Roh Kudus yang trapped inside Jesus. Tanda kutip saya pakai trapped ya. Yang di dalam satu orang. Sehingga sekarang Roh Kudus bisa berada di semua orang. Bisa ada di situ, di tempatmu, di dalam dirimu. Nangkep ya? Kematian Yesus. Darahnya menyucikan dan kematiannya melepaskan, merilis rohnya di dalam. Itu yang dilakukan oleh kematian Yesus. Nah ini luar biasa. Ya saudara. Ya saya harap kita bisa pahami ini. Saya akan lanjut saudara. Alright. Nah saudara tentunya sering atau pernah lah paling tidak mendengar. Nah, saya yakin sering. Pertanyaan seperti ini. Mengapa Yesus harus datang ke bumi? Mengapa Yesus mati? Ya tentunya jawaban yang sering kita dengar adalah ya dia datang karena ingin menyelamatkan manusia. Ya, dia datang karena ingin menebus dosa manusia. Karena dia mati karena ingin menebus dosa kita. Itu tidak salah benar, tapi sebetulnya tidak berhenti sampai di situ. Kita sering lihat karya Yesus itu berhenti di salib karena apa? Salib itu finish kayaknya ya, mati, berhenti di situ. Tapi sebetulnya belum berhenti, belum selesai, saudara. Oke, sedikit kita akan lihat rencana keselamatan, the salvation, the plan, ya, rencana keselamatan itu begini. Jadi begini, saudara. Ya, karya keselamatan ya tentunya kita tahu melalui Yesus itu ya, itu sebetulnya belum selesai saat Yesus mati di salib, belum selesai. Ya kita harus tahu apa yang diinginkan Allah Bapa untuk seluruh umat manusia, untuk saudara dan saya. Ya, yang diinginkan tuh bukan hanya dosamu dan dosaku dihapus, lebih saudara, lebih dari itu. Bukan oke, engkau selamat. Jadi gini, kita diselamatkan, kita selamat, percaya Yesus lahir baru. Itu bukan hanya supaya kita menjadi, kita dibenarkan, udah habis itu hidup baik, mati masuk surga. Kayak gitu. Ya itu benar, tapi lebih dari itu, lebih. Tahu gak seperti apa? Ya, goalnya adalah to bring back Holy Spirit in you. Membawa kembali rohnya masuk ke dalam kau dan aku. Nah itu belum selesai disalib, masih ada proses lagi. Yuk kita belajar saudara. Ya, to bring back the Holy Spirit. Jadi bukan cuma, kita di bumi kita diselamatkan, we live happy, that's good. Tapi lebih dari itu. Tahu apa? Ya itu tadi, membawa kembali rohnya masuk dan apa sebetulnya? Heaven comes to earth. Bukan kita mati nanti masuk surga. Itu benar, tapi bring back heaven to earth. Makanya waktu doa, Yesus ngajarin muridnya, jadilah kehendakmu, ingat di mana? Di bumi seperti di surga. Berarti apapun yang ada di bumi itu harus menyerupai di surga. Lah bagaimana itu bisa? Itu adalah peranannya Roh Kudus. Peranannya Yesus, karyanya selesai mungkin di salib. 33,5 tahun dia hidup, 3,5 tahun dia berkarya, selesai. Habis itu tanda kutip dilanjutkan oleh Roh Kudus. Yesus bilang, aku balik lagi. Tapi mana tuh gak balik? Karena dia balik rohnya. The Spirit of Jesus, rohnya Yesus balik. Dan ini luar biasa. Karena rohnya itu kali ini tinggal di dalam. Ingat ya, di dalam engkau dan aku. Di dalam diri kita tuh dikasih person. Ya, nggak datang dan pergi, nggak tinggal tetap saudara. Oh, this is amazing. Oke, yuk kita lihat saudara. Ya, nah kapan itu terjadi kalau di Alkitab? Nanti kita lihat bagaimana itu bisa terjadi di kita juga bagaimana. Oke, saya harus cepat. Nah, mari kita buka Yohanes 20:22. Nah, settingnya Yohanes 20:22, John 20:22. Settingnya sekali lagi pada saat baca Alkitab penting sekali kita tahu settingnya cerita itu kapan, terjadinya bagaimana, kondisinya kurang lebih kayak apa. Nah, ini terjadi saat hari pertama Yesus bangkit. Kurang lebih berarti hari Minggu lah. Hari Minggu, ya. Rasul-rasul ngumpet, takut, sembunyi. Kenapa? Takut sama orang-orang Yahudi. Karena apa? Gurunya mati. Mungkin berikutnya kita.
Kurang lebih mungkin itu yang dipikirkan. Nah, pada saat mereka bersembunyi semua pintu jendela tertutup, tiba-tiba Yesus muncul. Dan memberikan apa? Peace be with you. Ingat saudara cerita itu? Nah, Yohanes 20 ayat 20. Saya bacakan. Dan sesudah berkata demikian, ya, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Berarti mereka terima toh. Titik itu. Yes, mereka terima. Nah, itu saat di mana para rasul itu born again, lahir baru. Jadi lahir baru apa? Lahir baru itu kau terima Roh Kudus. Percaya Yesus, ya, kau diberi Roh Kudus. Selesai? Belum, saudara, belum selesai. Kita akan belajar, ya. Terimalah Roh Kudus. Ia menghembusi. Itu diulang kejadian yang dulu itu di kitab Kejadian. Pada saat Allah Bapa membuat manusia, udah jadi, terus belum hidup manusianya, lalu dia menghembusi ke hidung Adam. Ya. Breathe himself. Breathe. Memberi nafas kehidupan. Itu apa? Itulah Holy Spirit. Ya. Tapi kita tahu ceritanya manusia berdosa, Roh Kudus undur dari manusia. Dan ini harus diulangi adegan ini oleh Yesus di Yohanes 20:22. Atas para muridnya. Nah, sekarang bisa Roh Kudus tinggal di banyak orang. Itu ya. Sudah bisa. Karena mereka juga semua sudah kudus. Karena apa? Darah sudah tercurah. Mereka sudah qualified. Bisa Roh Kudus masuk. Ya, itu yang terjadi. Yohanes 20 ayat 22. Nah, saat itu mereka lahir baru. Tapi Yesus tuh gak berhenti sampai situ. Jadi lahir baru is the initial moment. Momen pertama kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus. Seorang person diberikan kepada kita. Seorang roh, seorang roh, yaitu rohnya Yesus diberikan kepada kita itu saat kita lahir baru. Tapi berhenti sampai situ enggak? Tidak, saudara. Masih. Yesus masih lanjut. Masih. Nah, menarik sekali kalau kita baca Kisah 1 ayat 4 atau Lukas 24:49, Yesus bicara seperti ini. Kamu jangan kemana-mana. Tetap di sini. Wah, mungkin muridnya senang kan. Woi, kita udah punya Roh Kudus sekarang. Tar dulu, belum. Jangan kemana-mana. Oke, kamu udah punya Roh Kudus, tapi jangan kemana-mana. Maksudnya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu, jangan pelayanan apa dulu. Sebentar. Belum. Tinggal dulu di sini. Oh, kita lihat Lukas 24:49, saya bacakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan apa, saudara? Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Udah lahir baru? Udah. Tapi kuasa. Diperlengkapi dengan kuasa. Ini Yesus sendiri bicara kepada murid-muridnya yang baru saja sudah dihembusi. Sudah diberi Roh Kudus. Saya bilang, tunggu di sini dulu. Sebentar lagi kamu akan terima kuasa. Jangan kemana-mana dulu. Apa itu kuasa? Ya, kita tahu saudara. Di hari Pentakosta. Ya, Kisah 2 ayat 4 kita akan tahu. Pada saat mereka Roh Kudus turun atas mereka, dipenuhi dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain, itulah mereka menerima kuasa. Saya bacakan Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, sebetulnya ini kurang tepat, bukan kalau. Karena dalam bahasa asing bukan if, when. When the Spirit comes upon you. Bukan if. Kalau if itu conditional, bisa 50-50. Ya. Kamu akan menerima kuasa, garis bawahi menerima kuasa. Ya, pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Di situ sudah dikatakan saksiku. Ya, kita tahu di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, kita lihat ayat ini bicara apa. Kamu akan menerima kuasa. Ini bicara tentang baptisan Roh Kudus ya. Sudah lahir baru? Sudah, tapi masih harus menerima kuasa. Ya. Jadi begini, dari sini kita belajar sesuatu. Jadi ada 2 pengalaman dengan Roh Kudus. 1, ya, at least 2, saudara. 1 adalah born again, lahir baru. Yang kedua adalah baptism of Holy Spirit. Itu dia. Lahir baru, kalau di cerita yang barusan kita baca, Yesus dengan murid-muridnya, lahir baru, Yohanes 20:22, saat Yesus menghembusi muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, receive the Holy Spirit. Mereka terima. Tapi mereka harus tunggu sampai apa? Kuasa.
dipenuhi kuasa. Yaitu di hari Pentakosta, kita tahu di Kisah 2 ayat 4 tadi. Ya, itulah saat mereka menerima Roh Kudus, itulah mereka di-empower. Ya, jadi lahir baru, ya itu lahir baru, kita menerima Roh Kudus, but the baptism of Holy Spirit is for the empowerment, kuasa itu. Jadi kita tahu apa sekarang? Baptisan Roh Kudus itu adalah untuk kuasa. Kenapa kita harus punya kuasa? Dikatakan di sini, ya, karena kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan, you be witnesses unto me. Saksi bagiku. Yesus perlu saksi, saudara. Bukan cuma karena kau akan menyaksikan aku. Tidak, tapi karena kau akan menjadi saksiku. Kalimatnya sedikit beda. Ya, saksi. Kita menjadi saksi itu maksudnya apa? Bukan cuma menyaksikan Yesus. Ya, kalau kita menjadi saksi itu ya dimanapun kita, meskipun kita nggak ngomong, nggak bicara apa-apa, saksi kita. Apa yang kita lakukan. Begitu orang lihat, orang akan lihat, itu harusnya Yesus seperti itu. Begitu. Itulah menjadi saksi. Ya, ya, dua pengalaman, born again dan baptism of Holy Spirit. Ya. Nah, the problem is, ini dia. Jadi sekarang gimana? Kalau ada saudara ditanya, jadi perlu nggak kita dibaptis Roh Kudus? Kita semua tahu jawabannya, nggak usah pakai mikir langsung. Jawabannya adalah yes, perlu. Kenapa? Yesus sendiri yang bilang. Ya, Yesus sendiri yang bilang sama murid-muridnya. Ya, perlu baptisan Roh Kudus, perlu. Kita perlu dua-duanya, lahir baru dan baptisan Roh Kudus. Seperti itu, saudara. Ya, nah, kita lanjut, saudara. Nah, ini problemnya begini. Ya, kita tahu bahwa baptis itu dari kata baptismo, yang artinya dicelupkan, direndam sepenuhnya, submerge, ya, submerge seluruhnya, dimasukkan ke dalam air, to soak, ya, dibenamkan. Nah, pada saat kita dibaptis Roh Kudus berarti kita terbenam di dalam Roh Kudus. Nah, banyak terjadi seperti ini, saudara. Orang sudah lahir baru, tetapi dia tetap kehidupannya lama. Maksudnya apa? Kayak kembali ke kebiasaan lama terus. Kembali ke dosa yang lama. Kayak nggak ada kuasa untuk bahkan mengatasi dirinya menjadi manusia yang baru. Itu sering terjadi kan, saudara-saudara tentunya tahu. Nah, ini problemnya karena apa? Ya, they have Holy Spirit, let's say. But Holy Spirit doesn't have them. Saya ulang, mereka memiliki Roh Kudus, mereka punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak memiliki mereka. Nah, Roh Kudus is a gentle person. Dia tidak akan memaksa menguasaimu. Tidak, kita harus buka hati, undang dia masuk. Dan next, biarkan dia menguasai kehidupan kita, sifat kita, karakter kita. Ya. Jadi bukan cuma kita punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus memiliki kita. Saya kasih ilustrasi seperti ini, saudara. Ya, kalau kita minum air, ya saudara pasti pernah dengar ini. Air segelas, air masuk ke dalam diri kita, toh. Ya, masuk ke dalam diri kita. Tapi pada saat kita lompat masuk ke dalam kolam renang, kita ada di dalam air. Nah, itu dia, kurang lebih seperti itu. Seluruh diri kita ada di dalam air. Dibenamkan di dalam air. Tadi baptismo. Ya, dibenamkan. Kita terbenam di dalam Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus itu dilingkupi, overwhelmed. Holy Spirit, karena dikatakan Holy Spirit comes upon you, menguasai engkau seluruhnya. Jadi bukan cuma kita memiliki Roh Kudus, tapi kita juga dimiliki oleh Dia. Gak bisa dipaksa itu, saudara. Gak bisa, bahkan Roh Kudus tidak akan memaksa. Tidak, He is very gentle person. Ya, itu dia, saudara. Ya, sekali lagi ya, dua pengalaman, born again, lahir baru, dan baptisan Roh Kudus. Nah, saat kita lahir baru, nah ini penting sekali, saat lahir baru itu adalah kita menerima hak sebagai anak. Yohanes 1 ayat 12. Ya, nggak ada waktu untuk buka ya. Yohanes 1 ayat 12. Ya, barang siapa percaya kepadanya diberinya hak. Ya, hak, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat engkau dan aku percaya kepada Yesus, diberi hak untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Ya, percaya, diberi Roh Kudus, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Nah, banyak orang di luar sana percaya Yesus, tapi percayanya begini, saudara. Maksudnya bagaimana? Percaya Yesus tuh langsung lahir baru. Terus
Ternyata belum tentu. Banyak orang percaya Yesus, bahkan kalau kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian baru tentunya. Mereka banyak orang percaya Yesus, tapi mereka mungkin hanya memandang Yesus sebagai apa? Guru. Cukup, guru. Bahkan the best teacher mungkin. Guru yang pokoknya top banget. Udah. Atau bahkan, pada saat mereka melihat mujizat yang luar biasa, mereka berkata, wah, seorang nabi yang besar telah hadir di tengah kita, tapi cuma nabi doang. Lahir baru cukup gak ke situ? Tidak, saudara. Lahir baru apa? Itu yang dikatakan di Roma 10 ayat 9-10. Ayo kita secara cepat. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kuncinya. Jesus is Lord. Tidak cukup Jesus is teacher. Bahkan the greatest teacher, tidak cukup. Bahwa Yesus sebagai nabi, tidak cukup. Jesus is the Lord. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah, ini dia satu lagi poinnya, membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita harus percaya bahwa dia mati, pernah mati dan dibangkitkan lagi oleh Allah. Sehingga kita tahu bahwa our Lord, Tuhan kita itu hidup. Karena dia mati dan bangkitkan lagi. Nah itu baru lahir baru. Maka kamu akan diselamatkan. Ayatnya berkata demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya harus pakai hati, mengaku harus pakai mulut. Apa yang diakui dan dipercaya? Yesus adalah Tuhan. Dia mati dan dibangkitkan. Itu lahir baru. Gitu ya. Jadi ingat ya, lahir baru itu memberi kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 tadi sudah kita baca. Ya, sudah kita bahas. Ya, barang siapa percaya kepada Yesus diberinya kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Dan pengalaman kedua, baptisan Roh Kudus ini yang memberikan kita hak, kemampuan, kuasa, power untuk bertindak sebagai anak. Glory to God. This is amazing. Ya, lahir baru dikasih hak, status. Baptisan Roh Kudus dikasih kuasa sehingga kita beroperasi, bisa beroperasi, punya kekuasaan, punya kuasa untuk bertindak sebagai anak. Glory to God. Dua hal yang berbeda itu. Perlu dua-duanya? Absolutely, yes, perlu dua-duanya. Maka, apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 14 ayat 12 bisa menjadi kenyataan. Apa itu tadi? Kau akan melakukan juga seperti yang apa aku lakukan. Kenapa? Karena di dalammu sudah ada Rohku. Gitu saudara. Oke, saya tutup dengan ini. Kita orang Kristen. Being a Christian, jadi orang Kristen itu maksudnya apa? Christ like. Seperti Kristus. Makanya disebut Christian, seperti Kristus, mengikut Kristus, gitu. Jadi bukan cuman KTP saya agamanya Kristen, bukan, tentu bukan saudara. Harus seperti yang kamu ikuti. Dan menarik sekali. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, let's open. Ya, 1 John 2 verse 6. Saya bacakan. Barang siapa mengatakan, nah ini luar biasa, bahwa dia ada di dalam Kristus, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia huruf besar Kristus, ia wajib hidup apa saudara? Sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama, bukan mirip. No. Sama. Hidupnya harus sama. Seperti apa? Seperti yang diikuti. Kalau kita bisa bilang Kristus di dalam aku, kita harus hidup kayak gitu. Now, I'm not saying this is going to be easy. Kita hidup di dalam dunia yang seperti ini. Tapi Alkitab yang berkata demikian. Ya, itu menjadi seorang Kristen itu seperti itu. Ya. Dan ingat saudara bahwa roh yang diberikan kepada kita Roh Kudus itu persis sama seperti roh yang diberikan kepada Yesus, yang dimiliki Yesus pada saat dia membangkitkan orang mati, saat dia menyembuhkan orang buta dan seterusnya. Itu yang mengerjakan roh yang sama itu sekarang diberikan kepadamu dan kepada aku, dan itu di dalam saudara. Dan dia tidak datang dan pergi, dia stay di situ. Man, this is amazing. Gitu loh. Dia di dalam. Ya, ingat baik itu. Dia di dalam dan dia roh yang sama. Dan satu lagi, Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus itu bukan tambahan. Oke, kita punya roh terus ditambahi Roh Kudus. No, bukan. It's not an
add on. Sekarang kita aku plus Roh Kudus, tidak, tapi jadi satu. Nah ini penting sekali saudara kita mengerti. Jadi satu atau apa? Nggak bisa dipisah. Ya, 1 Corinthians 6:17 terakhir. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh. Becomes one. Now this is amazing. Nah bisa diketahui lah seperti apa kehidupan kita sebetulnya. Ya. Seperti Yesus. Kita dimampukan untuk melakukan the ministry of Christ. Bukan cuma mirip-mirip lah sama Yesus. Kadang-kadang gitu. Enggak, melakukan apa yang Yesus lakukan. Kayaknya kok terlalu besar. Tidak, Alkitab yang bilang. Kalau Alkitab udah bilang, oke lah, we better believe it. That's it. Gak usah ditawar-tawar lagi. Itu udah dibilang kamu bisa, bisa. Tapi saya belum. Itu masalah lain. Tapi bisa, yes bisa. Ini you will, engkau akan lakukannya. Gitu loh. Yang melakukan bukan kita secara daging, secara manusia, tidak, tapi roh yang di dalam kita. Makanya tahu nggak? John 7:38. Terakhir, saudara, ini terakhir. Ya, Ayat 7:38. Ya, barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada seperti yang kitab suci katakan, dari dalam dirinya, out of his innermost being, dari dalam hatinya, akan mengalir apa saudara? Aliran-aliran kehidupan. Now he spoke concerning Holy Spirit, dikatakan gitu. Jadi itu apa? Aliran-aliran itu yang tadi barusan dikatakan dari dalam hatimu, kalau kau percaya, akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Itu adalah Roh Kudus. Jadi pada saat, this is amazing, pada saat itu yang terjadi zaman dulu Yesus itu, gini. Kenapa kok dia menjamah orang kusta? Harusnya dia ketularan. Tapi kok bukannya dia yang ketularan, tapi orang kustanya yang ketularan kesembuhan. Gini, nangkap saya. Nih orang kusta nggak boleh dipegang. Begitu dipegang harusnya ini kena kusta. Tapi bukannya yang dari situ mengalir ke sini, tapi dari dalamnya dia mengalir ke situ. Karena yang di sini besar sekali, lebih besar daripada yang di situ. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam kau dibandingkan roh lain yang ada di dalam dunia ini. Jadi begitu dijamah yang dari dalam Yesus itu mengalir keluar. Kita bisa gitu. Kita juga bisa. Kau akan melakukannya. Pada saat makanya dibilang kau akan menyembuhkan tumpangan tangan, maka orang itu sembuh. Iya kan? Betul kan? Yesus kan bilang gitu waktu itu. Bahkan waktu itu bilang sama murid-muridnya. Ya, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ya, hanya sering aja kita yang menjadikannya terlalu soul, terlalu diolah dengan mindset kita, mana mungkin, mana bisa, enggak, saya belum kok, saya enggak lihat. No, the Bible says, Alkitab ngomong, udah percaya saja. Gitu. Itu loh, gitu kita ini biarkan yang di dalam mengalir keluar, tapi ingat, sebelum ini bisa mengalir, ini kan harus ditaruh dulu sumbernya. Apa itu? Holy Spirit. Ya, itulah dia yang melakukan semuanya. Dia yang melakukan semuanya. Dia yang bisa membuat engkau percaya Yesus. Dia yang bisa membuat engkau mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu hidup. Dia bisa membuat engkau mengakui bahwa Jesus is Lord padahal tidak kelihatan. Dia yang bisa membuat kita bertahan tidak menyangkal Yesus sampai titik ini. Puji Tuhan, praise the Lord. Kejadian kita mungkin tidak begitu baik seperti yang kita harapkan, tapi kita masih percaya, kita masih bilang, praise God, praise the Lord, I worship you Lord. Karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Tidak bisa. Sehebat apapun, sebaik apapun karakter kita, sepositif apapun, without Holy Spirit tidak bisa. Kita hanya bisa ngomong, I love you Lord. Tapi pasti kita sangkal. Petrus waktu bilang, Tuhan, meskipun mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku siap mati buat engkau. Itu dia serius, dia ngomong seperti itu. Tapi nggak sampai 24 jam kemudian dia menyangkal. Kenapa? Belum ada Roh Kudus. Oke, I have to stop. Luar biasa kita belajar sesuatu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, kita tuh dengan doa. Oh, glory to God, glory to you Lord Jesus. Bapak, terima kasih atas segala yang kau berikan kepada kami. Roh Kudus engkau sendiri yang telah mengajari kami banyak hal tentang engkau sendiri.
Kami percaya kami akan berjalan bersama Engkau, kami akan terus berjalan bersama Engkau, dan kami telah menerima kuasa dan kami telah menerima urapan, the anointing of Christ Jesus. Terima kasih, hidup kami tidak sama lagi karena ada Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, segala kebaikan, kemurahan yang kami terima dari Engkau. And let your name be glorified always, from now and forever, di dalam setiap kami. Engkau yang layak dipuji dan disembah, Yesus. Ya, dalam nama Yesus, supaya kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, glory to God. God bless you all. Saya kembalikan kembali ke Pak Han Han.